disampaikan oleh Dokter Cipu ya tentang peran gizi pada hipertensi. Karena kan tadi ternyata hipertensi itu tidak hanya diobati, tapi juga harus dikontrol makanannya ya dengan gaya hidup yang sehat, makanan yang sehat. Nah, nanti kita akan bicara banyak ya, diskusi banyak tentang apa aja sih makanan yang bisa membantu menurunkan hipertensi atau mengontrol hipertensi nanti dengan Dokter Cipu. Dokter Cipu, apakah sudah siap? Ya, Nah, siap, sambil sama. menunggu Dokter Cipu, saya akan bacakan CV beliau dulu ya, Dok. Ya, baik, Mbak. Iya, Kedengeran biar nggak, Mbak? Kedengeran ya? biar Bapak Ibu kenal nih sama Dokter Cipu ya. Kedengeran ya. Oke, kedengeran ya Dok ya suaranya? Ya, Bapak kedengeran ya? oke. Iya, baik. Bisa diperbesar lagi, masih sama, Mak? Mm-mm. Tapi nggak Oke, usah dibaca dari semua, Mbak. Ntar nggak kelar-kelar. Dokter Cipu Muhasmitri M. Gizi. Gizi Klinik ya dok ya. Ya, Baik, beliau spesialis gizi di klinik. Jakarta 10 Desember 1978. Pengalaman beliau, ini beliau juga satu alma mater dengan Dokter Nuli ya dok ya, dari Ya, Universitas Indonesia. Dan kayaknya kita satu alma mater semua nih bertiga ya dari Universitas Indonesia ya dok ya. ya. Untuk pengalaman bekerjanya, beliau sebagai dokter umum klinik di Bulan Sabit Merah Indonesia. Saat ini beliau adalah dokter spesialis gizi klinik RSIA Samairi Basra dari 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian dokter spesialis gizi klinik utama ZAP Pondok Indah ya dok ya. Dan juga dokter spesialis gizi klinik RSUP Fatmawati dari tahun sekarang ya 2025 ya dok ya. Iya, baru mutasi, Kak. Terus beliau ini banyak sekali, tidak perlu saya bacakan, nanti bisa dibaca sendiri. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan atau materi beliau kepada Dokter Cipu. Kami persilahkan, Dok. Oke, terima kasih, Mbak Dwi ya. Saya izin share dulu. Sebentar, bentar ya. Apakah terlihat? Apakah Sudah sudah terlihat? terlihat, Dok. Nah, jelas ya. Sudah terlihat, Dokter. Oh, tapi belum di-share, sebentar. Slideshow-nya belum ya. Oke, sekarang udah ya. Kalau suaranya terdengar nggak? Terdengar, Dokter. Oh ya, terima kasih. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang sudah ikut di webinar kali ini ya. Saya Dr. Cipuk ingin membawakan tentang peran gizi pada hipertensi. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi ya tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi itu kriteria di apa pembagiannya, klasifikasi dan lain-lainnya oleh Dr. Nuli. Dan ini juga merupakan faktor risiko banyak penyakit ya, terutama stroke, penyakit gagal jantung kongestif, jantung koroner, penyakit pembuluh darah perifer juga dapat meningkatkan kematian. Salah satu terapi yang ditekankan selain tadi ya dengan pemberian obat-obatan gitu ya, kemudian ada juga yang namanya perubahan gaya hidup. Nah, di situ tuh menyangkut juga untuk pola makannya, aktivitas fisik dan juga berhenti merokok. Nah, karena kita bicara masalah gizi ya, jadi ada sangat banyak gitu ya peran gizi untuk baik dari awal ya ketika seseorang itu belum terkena untuk penyakit eh, hipertensinya ya. Jadi dalam rangka mencegah, bahkan ketika dia sudah kena pun juga bermanfaat ketika kita memperbaiki pola makan kita, memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat itu untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, yang pertama kita masuk gizi seimbang. Dulu mungkin kita mengenalnya sebagai 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang itu sudah tidak eh, dipakai ya, jadi lebih ke ke pola gizi seimbang ini, yaitu susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi prinsipnya itu keanekaragaman pangan. Kemudian juga ada aktivitas fisik di dalamnya. Kemudian perilaku hidup bersih, mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Jadi keuntungannya ini bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah ya. Kemudian juga risiko penyakit gula,
meningkatkan kepatuhan, keberlangsungan diri, dan meningkatkan rasa kenyang dan kepuasan. Kalau kita lihat di apa namanya tumpeng gizinya ini paling bawah memang makanan pokok ya paling besar. Kemudian di lapis keduanya itu ada sayur dan buah. Kemudian makin mengecil itu ada lauk ya, protein baik hewani dan nabati. Dan paling atas yang dibatasi jumlahnya itu adalah gula, garam, dan juga minyak. Jadi kalau gula itu 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, dan juga untuk minyak itu 5 sendok makan. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, kita tadi bahas dulu yang paling besar ya untuk makronutrien. Jadi zat gizi itu memang terbagi dua ya, ada makro, ada yang sifatnya mikronutrien. Kalau makronutrien itu dia dibutuhkannya banyak oleh tubuh kita ya untuk keberlangsungan proses-proses di dalam tubuh, termasuk juga untuk bergerak, berpikir, beraktivitas dan yang lain-lain. Termasuk juga untuk keberlangsungan apa ya berjalannya sistem di dalam tubuh kita gitu. Nah, yang makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, untuk karbohidrat, fungsinya memang dia sumber energi utama ya, sumber energi otak dan sel darah merah. Ada dua jenis karbohidrat, ada yang sederhana dan juga yang kompleks. Nah, memang kita lebih ditekankan yang kompleks karena biasanya dia vitamin mineral, seratnya juga lebih banyak, kemudian dicernanya lebih lambat ya. Jadi nggak gampang lapar ya, gulanya juga dilepaskannya lebih lama, lebih stabil, rasa kenyangnya lebih lama, jadi pencernaan kita pun juga lebih sehat gitu. Nah, untuk yang simple ini memang kebanyakan dari yang apa ya, nanti ujungnya tuh gulanya tinggi gitu ya. Jadi kita ketika kita mengkonsumsi yang karbohidrat sederhana ini, yang simple carbs ini, itu malah akhirnya tuh gampang lapar lagi gitu. Maka memang lebih disarankan yang karbohidratnya lebih kompleks. Nah, contohnya dari apa? Dari sayur, buah, biji-bijian, dari gandum, nasi, pasta, oat, kentang, ubi, jagung, dan yang lain-lain. Jadi makanan yang biasanya memang sudah sering dikonsumsi oleh orang Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua ini protein. Protein itu punya fungsi banyak banget di dalam tubuh kita. Untuk enzim pencernaan, kemudian juga kontraksi dan gerak otot, kekebalan tubuh, untuk hormon, regulasi atau ekspresi dari materi genetik ya di dalam tubuh kita dan juga transport molekul penting dalam tubuh yaitu misalnya hemoglobin ya. Nah, si protein ini terdiri dari baik yang hewani dan juga nabati. Kalau yang hewani ada telur, ikan, ayam. Nah, ini saya tulis ayam tanpa kulit ya. Memang lebih disarankan yang proteinnya itu lebih rendah lemak gitu ya. Kemudian juga dagingnya tanpa lemak dan juga susu. Nah, untuk yang nabati bisa kita dapatkan dari tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Nah, yang ketiga adalah lemak. Jadi ini lemak tuh banyak juga fungsinya ya. Dia sumber cadangan tubuh, kemudian komponen struktur membran sel, dia juga materi atau apa ya sumber juga untuk membentuk hormon steroid dan juga membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Dan sekarang lemak ini memang eh, ada pembagiannya ya. Jadi ada lemak yang baik dan juga lemak yang jahat. Tapi bukan berarti lemak jahat ini lemak baik yang tersakiti ya. Jadi bukan itu. Nah, itu kita lihat sebenarnya dari eh, efeknya terhadap kesehatan. Nah, ini yang ditulis Love It ini ya. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak yang baik ini ya, yang terdiri dari lemak tak jenuh baik ganda ataupun tunggal. Biasanya dia ada di apukat, di ikan gitu ya, di kacang seperti kacang almond, kemudian minyak zaitun gitu. Nah, yang di limit atau yang dibatasi ini adalah lemak jenuh. Biasanya memang terdapatnya di makanan yang tinggi lemak gitu ya, atau protein tinggi lemak seperti itu. Kemudian yang loose eat ini sebaiknya memang kita makan dibatasi sangat minimal gitu ya. Kalau bisa sih enggak gitu ya. Yaitu makan makanan yang mengandung lemak trans. Biasanya sih dari produk gorengan ataupun cepat saji itu ya. Jadi di sini lebih disarankan yang lemak baik karena bisa mencegah peradangan ya. Kalau peradangannya di kulit kita bisa lihat nih warna kulit kita jadi merah, memar gitu ya, bengkak gitu. Tapi kalau di dalam misalnya di pembuluh darah, nah kita nggak tahu tiba-tiba misalnya darah tinggi ataupun yang lebih lanjutnya penyakit jantung ataupun stroke gitu ya. Nah, selain lemak yang baik ini bisa mencegah peradangan, dia juga sumber sumber lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya.
seperti omega 3, omega 6 gitu dan juga efek menguntungkan bagi kesehatan yang lainnya. Sedangkan lemak jahat yang terdiri dari lemak jenuh tadi dan juga lemak trans itu bisa meningkatkan kadar kolesterol yang tidak baik di dalam tubuh kita. Nantinya bisa terbentuk pembuluh darahnya itu mengeras, kemudian juga risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke, nah selanjutnya untuk yang mikronutrien. Jadi mikronutrien itu zat gizi yang dibutuhkannya sebenarnya nggak banyak ya, sedikit aja, tapi sebenarnya dia perannya banyak banget di dalam tubuh kita untuk menunjang juga nih keberlangsungan segala sistem di dalam tubuh kita, baik hormonal ataupun yang lain-lain, ataupun sistem imun dan sebagainya. Dan terdiri dari vitamin dan mineral. Misalnya kalau vitamin kan banyak ya tadi ada larut lemak, ada larut air. Kalau mineral itu yang besar-besar ada, yang kecil banget pun dibutuhkan juga tetap ada. Dan paling gampang memang selain dari makanan yang kita konsumsi di yang makro tadi pun juga ada ya vitamin dan mineral. Kita juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ini dengan konsumsi sayur dan juga buah. Kalau sayur bisa 3 sampai 5 porsi per hari. Kalau buah bisa 2 sampai 3 porsi per hari dan dianjurkan juga dengan aneka warna gitu ya. Jadi kan kalau ada istilah tuh eat the rainbow ya. Jadi sebenarnya warna-warni dari sayur dan buah itu juga ternyata punya efek kesehatan yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan berbeda gitu ya. Si merah fungsinya ini, si kuning, si hijau segala macam gitu ya. Jadi memang sebaiknya bisa berwarna-warni untuk konsumsi sayur dan buahnya dalam sehari. Kemudian ini tadi ya pembatasan eh, untuk gula, garam, dan lemaknya. Seperti tadi di tumpeng atau piramida gizi seimbangnya tadi ya. Untuk gula misalnya 50 gram per hari ini berdasarkan Permenkes ya. Mungkin ada perbedaan ketika kita merujuknya menggunakan apa namanya American Heart Association gitu. Itu ada perbedaan sedikit untuk gula misalnya. Nah, untuk garam ini dianjurkannya memang 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Sedangkan untuk lemak 67 gram atau 5 sendok makan per hari. Nah, itu tadi untuk diet gizi seimbang ya. Yang berikutnya kita ada juga diet yang ternyata bermanfaat juga dalam perannya untuk pada hipertensi ini. Yaitu istilahnya adalah ini diet Mediterranean, yaitu diet yang biasa dilakukan oleh negara-negara di daerah tepi Laut Mediterania. Jadi kayak Yunani, Italia dan yang lain-lain gitu ya. Dia fokusnya itu memang makanan asli gitu ya, banyakin sayur, buah, kemudian mengurangi protein yang apa namanya tinggi lemak kayak gitu. Terus mengurangi makanan-makanan yang kayak gini nih, ultra processed food. Jadi gula, garam, dan lemak yang tingginya memang minim sekali gitu. Nah ini manfaatnya untuk Mediterranean diet ini memperbaiki pola tidur, kemudian kehidupan jadi lebih baik, fungsi organ menjadi lebih baik, kemudian pikiran juga ya, jadi terkait dengan mental health, kemudian hidup lebih panjang dan sehat gitu ya. Secara sosial juga hidupnya baik dan meningkatkan kapasitas energi. Tapi ketika apa menjalani yang bukan pola hidup yang lebih baik tadi atau gaya hidup yang tidak sehat, nah seperti ini ya unhealthy diet, kemudian kurang istirahat, merokok, kemudian konsumsi alkohol yang banyak, kemudian ada juga berat badan yang berlebih atau obesitas, kegemukan gitu ya, kemudian diabetes ini dan juga kolesterol yang tinggi ini akan meningkatkan HT gitu ya. Jadi memang baik HT-nya, hipertensinya ke arah situ atau dari situ ke hipertensinya. Nah, kalau ini piramidanya si Mediterranean diet ya, jadi memang agak mirip-mirip untuk paling bawahnya biasanya memang dia lebih ke penekanannya tidak hanya sekedar makanan pokok ya, tapi makanan pokok dan karbohidratnya lebih kompleks gitu di sini kan. Jadi ini ada apa gandum utuh, kemudian ada pasta dari gandum, sayur, buah gitu ya. Kemudian paling atasnya dia ada eh, extra virgin olive oil, kemudian susu di sini juga ada, tapi dia yang disarankan memang yang low fat gitu. Kemudian biji-bijian di atasnya itu ada lauk hewani, tapi dia memang lebih yang rendah lemak ya. Misalnya kayak di sini disaraninya ayam,
dagingnya tanpa lemak, kemudian ikan, telur gitu. Dan yang paling atas nih baru. Jadi daging merah itu masih boleh tapi sangat apa dibatasi gitu ya sama makanan manis. Nah, ini ternyata di pada di Mediterranean ini penekanannya ketika kita konsumsi tinggi sayur, buah, karbohidrat kompleks, protein rendah lemak dan juga lemak lemak baik itu akan menurunkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Kemudian ini juga karena tadi banyak apa sayur, buah dan yang lain-lain ya, kayak vitamin mineral, antioksidan, serat itu salah satu juga yang membantu untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan secara studi klinis juga ini memang diet ini bisa salah satunya menurunkan risiko penyakit jantung dan juga stroke dan memperbaiki profil lipid, menurunkan tekanan darah dan juga gula darah. Nah, ini salah satu aja ya saya ambil untuk Mediterranean diet and hypertensionnya ya. Jadi kalau kepatuhan yang rendah atau tidak menjalankan diet ini dikaitkan dengan profil penyakit jantung pembuluh darah yang buruk pada pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi seperti itu. Nah, diet yang berikutnya ada diet DAS atau Dietary Approach to Stop Hypertension Diet. Nah, ini banyak apa ya, jadi banyak banget mungkin kalau di jurnalnya itu bahas tentang DAS ini, diet DAS ini untuk hipertensi, penekanannya terhadap konsumsi sayur, buah, dan juga karbohidrat kompleks, kemudian konsumsi susu dan produk susu rendah atau tanpa lemak, konsumsi ikan, unggas, kacang-kacangan, minyak sayur, kemudian membatasi lemak jenuh, daging berlemak, susu full cream, goreng-gorengan, makanan dan minuman tinggi gula, serta membatasi konsumsi natrium hingga 1.500 mg per hari atau 3/4 sendok teh garamnya. Ini untuk apa yang disarankan gitu dan yang dibatasi ya. Jadi kalau dibatasi itu memang yang daging berlemak, kemudian susu full cream tadi, makanan minuman manis, kemudian yang manis-manis dan intake natrium yang berlebihan. Ini tuh tadi ya untuk dalam piring makannya si Des tadi eh, porsi garamnya itu memang sudah dikurangi. Untuk apa konsumsi karbohidrat kompleksnya dianjurkan tiap hari, kemudian sayur buah juga hampir tiap hari, kemudian eh, susu rendah lemak atau tanpa lemak itu boleh sampai 2 sampai 3 per hari gitu ya. Kemudian juga minyaknya tadi juga dibatasi. Kalau untuk yang manis-manis bahkan eh, per minggu gitu ya. Jadi memang tidak per hari lagi. Untuk protein rendah lemaknya bisa hampir tiap hari dan kacang-kacangannya juga hampir tiap hari. Nah, ini menurunkan tekanan darah, penyakit jantung tadinya diet DAS tadi manfaatnya menurunkan kadar gula darah, trigliserid, kemudian juga kolesterol yang tidak baik. Dia juga membantu manajemen penurunan berat badan dan menurunkan risiko kanker usus besar. Nah, ini untuk apa namanya salah satu jurnal yang saya ambil ya. Jadi kepatuhan yang tinggi dengan diet ini memberikan efek positif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan yang rendah kepatuhannya. Jadi memang modifikasi gaya hidup itu harus dimulai sejak dini. Jadi nggak usah nunggu apa tuh kena dulu gitu ya. Jadi sebaiknya memang sebelum terkena tekanan darah tinggi, apalagi yang sudah ada riwayat dalam keluarganya itu sudah mulai harus mengganti atau merubah modifikasi gaya hidupnya. Nah, ini untuk yang ketiga, diet low sodium ya. Maaf ya, ini kayaknya baterainya agak low nih, bentar. Sambil ngecas ya. Oke. Jadi kenapa dianjurkan juga ada diet yang low sodium diet ya? Karena tadi konsumsi natrium yang tinggi akan menyebabkan air itu akan tertahan di dalam tubuh, lama-kelamaan tekanan darahnya bisa naik. Kemudian dari studi klinis juga diet rendah garam itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 4,8 mm Hg ya. Dan dianjurkan untuk membatasi natrium ini 1.500 sampai 2.500 mg per hari.
dari mana kita bisa tahu gitu ya kadar natrium dari suatu makanan? Paling gampang memang dari membaca label makanan dengan cermat gitu ya. Jadi ibu-ibu mungkin nanti kalau ataupun semuanya ya di sini misalnya kita beli makanan tuh kita lihat juga untuk label gizinya gitu ya untuk mencari yang natriumnya lebih rendah. Nah, ini ada contoh makanan yang tinggi ya untuk natrium ya. Yang pertama tentunya adalah garam ya. Kemudian makanan-makanan biasanya sih yang olahan tuh kayak daging ham, kemudian apa? Sayuran yang sudah dibikin kalengan yang seperti itu rata-rata ya. Jadi memang eh, terus saus-saus gitu yang udah makanannya udah melalui proses pengolahan gitu ya. Biasanya itu yang kita lihat lebih detail lagi masalah kandungan dari natriumnya. Nah, ini mungkin lebih gampangnya ya untuk eh, infografisnya ya tentang garam ataupun kandungan natrium di dalamnya tadi ya. Jadi memang sebaiknya sudah mulai mengurangi konsumsi makanan-makanan yang tinggi natrium tadi atau bisa didapatkan terutama memang natrium itu kan komponen salah satu komponen dari garam ya. Jadi kita perlu lihat juga makanan-makanan yang kandungan natriumnya tinggi ini untuk bisa mengontrol tekanan darah kita. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di food labelnya itu ya, atau kandungan gizi dari makanan, bisa jadi dia tidak disebut natrium aja gitu ya. Tapi dalam arti yang dalam tulis yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin beberapa contoh eh, apa penulisan sih kadar natrium dari suatu makanan nanti bisa dilihat tuh di situ kadarnya berapa banyak. Jadi kita bisa membandingkan dan memilih yang lebih rendah seperti itu. Nah, terus juga kan kita nggak sebenarnya untuk natrium dan juga garam ini kan dekat sekali ya dengan eh, kehidupan gitu ya karena kan biasanya buat masak juga gitu ya. Gimana nih caranya supaya kita bisa tetap makannya enak, ada rasanya, tapi nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, kita kan mau mencoba untuk mengurangi tadi konsumsi natriumnya. Bagaimana caranya? Pertama, kita usahakan untuk memilih makanan yang segar dibandingkan yang sudah diolah atau yang diasin. Kemudian pilih makanan rendah atau bebas natrium tadi baca dari food labelnya. Dan ketika kita memasak ya meningkatkan cita rasa, masakan itu bisa dengan herbal gitu ya ataupun rempah-rempah, tambahan lemon, jeruk nipis dibandingkan dengan kecap ataupun bumbu-bumbu instan yang natriumnya tinggi seperti itu. Dan juga bisa juga dengan membatasi kondimen. Kondimen itu seperti misalnya sausnya salad gitu ya, dressingnya salad, kemudian saus-saus tomat, saus pedas, saus barbecue seperti itu. Yang biasanya kandungan natriumnya lumayan ya, lumayan tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, tadi kan secara jenis diet ya. Nah, ini dari jenis bahan makanannya nih. Ternyata baik makronutrien dan mikronutrien itu juga membantu juga kita untuk menurunkan tekanan darah. Misalnya, tapi jenisnya seperti apa gitu kan ya. Nah, untuk makronutrien ini misalnya karbohidratnya tetap balik lagi yang kompleks. Dia tinggi serat, itu studinya mengatakan menurunkan tekanan darah baik sistolik dan juga diastolik. Untuk protein, proteinnya yang mana? Ternyata kalau untuk hewani memang yang rendah lemak. Nah, ini juga membantu dan juga protein nabati itu membantu menurunkan tekanan darah. Jenis lemak ternyata lemak baik nih yang monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid atau eh, lemak apa tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda ini juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah. Jadi ini lemak lemak baiknya dari pembagian tadi lemak gitu ya. Nah, lemak baik itu juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah. Yang berikutnya adalah vitamin dan mineral. Ternyata kalium, kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin C itu eh, juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ini ya recommended daily intake-nya untuk mikronutrien tadi. Kalau kalau natrium itu memang sedikit ya, sekitar 1.500 miligram, kemudian kalium sekian, magnesium, kalsium, fiber gitu ya. Jadi jangan lupakan juga untuk seratnya ini ya, karena serat juga dapat berkontribusi untuk membantu mengontrol dari tekanan darah. Nah, ini secara kelompokan makanan. Sorry.
secara kelompokan makanan ini terhadap hipertensi, yang pertama sayur dan buah. Jadi konsumsi lebih dari 5 porsi per hari itu bisa menurunkan resiko hipertensi. Kemudian konsumsi dari lean meat gitu ya, dibandingkan daging merah ataupun olahan juga dapat menurunkan risiko hipertensi. Kemudian karbohidrat kompleks, balik lagi karbohidrat kompleks sering banget yang disebut di beberapa studi gitu ya. Konsumsi gandum utuh, kalau studinya ini dia makainya gandum ya, 2 porsi per hari itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian kacang dan biji-bijian juga ini meningkatkan uh, konsumsi yang meningkat dapat menurunkan risiko darah tinggi, dan susu serta produk susu rendah lemak juga menurunkan untuk perkembangan atau keberlanjutan dari penyakit hipertensi tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita coba paling gampangnya ya, simpelnya untuk pola makan sehari-hari, kira-kira kita bisa lihat dari isi piringku ya. Jadi kita bagi dua, kemudian ini sayur dan buah, dan yang setengahnya lagi kita isi dengan makanan pokok ya. Tadi kan disaraninnya karbohidrat yang lebih kompleks ya, dan juga lauk pauk baik hewani ataupun nabati. Seperti itu. Nah, jadi take home message-nya memang nutrisi atau zat gizi ini memiliki peran dalam mencegah dan juga menangani komplikasi dari hipertensi atau mencegah komplikasi dari hipertensi. Diet seperti apa yang menurunkan hipertensi? Tentunya yang tinggi konsumsi sayur buah, kemudian karbohidrat kompleksnya, lemak baik, dan juga protein rendah lemak. Dan yang menaikkan tekanan darah tinggi seperti tinggi natrium, tinggi lemak jenuh, trans, dan juga rendah serat. Jadi, pilihlah dietmu dengan bijak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oh, suara saya sudah kedengeran. Yes. Terima kasih banyak Dokter Cipu yang sudah memberikan pencerahan tentang gizi yang luar biasa ya untuk mencegah dan mengelola hipertensi melalui pengaturan diet yang seimbang ya Dok ya. Ini